Kalau kita lihat ada nasabah Indosuria yang ngamuk ya. 4 tahun sejak meledaknya kasus koperasi simpan pinjam atau KSP Indosuria, para korban masih menuntut pengembalian ganti rugi atas aset-aset yang disita pemerintah. Mereka pun melakukan unjuk rasa di Monas dan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta kemarin. Aliansi Korban Koperasi Indosuria Teddy Adrian mengatakan pihaknya menyayangkan proses pengembalian kerugian korban yang tidak sesuai harapan. Diketahui pada 18 Januari 2024, Kejagung mengembalikan rampasan uang sejumlah 39 miliar rupiah dan 896 ribu US dollar yang telah diserahkan ke LPSK. Namun jumlahnya yang diberikan sangat sedikit dibandingkan dari total kerugian yang mencapai 16 triliun rupiah atau hanya 0,31% dari total tagihan atau setiap tagihan 1 miliar rupiah hanya menerima 3,1 juta rupiah dan para korban belum menerima uangnya. Oleh karena itu, para korban dalam audiensi ini berharap kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam beserta Fadil Zumhana selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum agar dapat mendorong para penegak hukum untuk melaksanakan proses eksekusi dan pelelangan aset sitaan kasus koperasi Indosuria. Kita ke informasi berikutnya, ini ada anak buah LBP yang turun gunung. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi turun gunung, lembaga yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan ini buka suara perihal hebohnya pernyataan ko-kapten Timnas Amin, Thomas Lembong, perihal mobil Tesla yang tidak lagi memakai komponen nikel dalam pembuatan baterai listriknya. Sebelumnya dalam sebuah acara podcast, Thomas Lembong yang menyebutkan bahwa semua mobil Tesla yang dibuat di China tak lagi memakai nikel, melainkan lithium ferrofosfat atau LFP. Pernyataan Tom Lembong itu lantas menuai polemik baru. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto menyatakan bahwa pernyataan Tom Lembong tidak benar. Seto menegaskan bahwa pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka benar bahwa Tom Lembong membohongi publik. Di sisi lain, staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM, Agus Cahyana Wirakusuma mengungkapkan saat ini Tesla tercatat masih menggunakan nikel sebagai komponen pembuatan baterai kendaraan listrik. Kita ke informasi berikutnya masih soal debat Cawapres terakhir. Proyek Food Estate Presiden Joko Widodo panen kritik di debat Cawapres 2024. Kedua calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Mahfud MD terang-terangan menyerang Food Estate karena dianggap merusak lingkungan hingga mengabaikan petani. Bahkan Caimin belak-belakan akan menyetop Food Estate. Serangan Mahfud dan Caimin ke proyek Food Estate Jokowi ditanggapi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran justru menyebutkan hasil dari berbagai proyek yang sedang dikerjakan di beberapa daerah telah berjalan baik dan sesuai target. Sebagai contoh, saat ini Food Estate di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektar. Untuk Food Estate Temanggung dan juga Wonosobo seluas 907 hektar telah berhasil panen komoditas hortikultura. Dan Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan juga ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektar. Begitu pula di Sumba Tengah, NTT dan Kabupaten Kirom Papua yang telah mampu panen jagung seluas 500 hektar. Kita ke informasi berikutnya masih dari dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi melayangkan surat ke Elon Musk terkait platform X yang dulunya Twitter. Budi memastikan bahwa tidak ada lagi platform yang mempromosikan judi online. Hal ini menyusul temuan iklan judi online yang muncul di X beberapa waktu lalu. Dia mengatakan telah menyurati media sosial milik miliarder Elon Musk untuk tidak mempromosikan judi online. Untuk hukuman ini bergantung pada tahapan surat yang dikirimkan oleh Kominfo. Bagi pihak yang mengabaikan permintaan itu, dia memastikan Kementerian Kominfo akan memberikan tindakan tegas. Peringatan tersebut berlaku untuk semua platform pada Oktober lalu. Kominfo juga melayangkan perintah serupa pada raksasa teknologi Meta
induk perusahaan Facebook dan juga Instagram diminta segera membersihkan konten judi online dalam platformnya. Lewat dari waktu yang diminta, Kominfo mengatakan sudah banyak konten yang diturunkan, meskipun Meta mengaku butuh waktu menurunkan semua konten judi online.